Selamat pagi Pak Rujiono dan Pak Mutahir. Pagi, pagi. Selamat pagi Pak Rizky, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya Pak ya. Sami-sami Pak Rizky. Untuk Pak Rusito ini masih ini ya berarti ya, belum bisa hadir ya, Cuma sakit ya. masih sakit ya. Kita mulai jam 10 ya Pak ya nanti Pak. Oke, ya. Untuk layar materi dan suara saya sudah jelas ya Pak? Udah sampai Pak Rizky. Siap, siap. Baik, kita mulai saja ya untuk perkuliahan pada siang hari ini. Sebelum memulai aktivitas perkuliahan pada siang hari ini, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang saya ucapkan kepada semua mahasiswi Stekom yang baik yang sudah hadir secara langsung di kampus ya, maupun yang melalui Zoom atau YouTube streaming. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama saya memberikan materi perkuliahan banyak terdapat kesalahan baik secara yang sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian tak lupa saya juga ucapkan selamat siang dan terima kasih kepada Pak Rujiono dan Pak Mutahir. Semoga kita doakan juga kepada Pak Rusito, semoga segera diberi kesembuhan ya. Oke, silakan. Untuk hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat ya. Jadi yang mungkin ada beberapa, saya lihat mahasiswa ini baru hadir di pertemuan ini ya. Jadi nanti yang belum sempat melihat atau rekaman dari materi 1, 2, 3 bisa dilihat di si akad nanti ada. Jadi yang materi ini kita bahas secara ini ya, berkelanjutan. Nanti kita 1 sampai 4 ini kita akan lebih banyak membahas tentang teori terkait dengan wireless, jaringan wireless seperti apa. Kemudian ini di pertemuan keempat kita akan membahas juga terkait dengan bagaimana mengamankan suatu jaringan wireless. Jadi keamanan pada jaringan wireless itu sangat penting jika kita memiliki suatu
environment jaringan wireless ya. Nah, kemudian nanti di minggu depan, insya Allah nanti kita akan praktekkan ya, simulasi jaringan hybrid antara jaringan wireless dan kabel. Kemudian selanjutnya mungkin ada praktek dengan Cisco Packet Tracer ya. Kita juga akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi wireless LAN controller WLC yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan kedua atau tiga kalau nggak salah ya. Ya, untuk materi pada siang hari ini yang akan kita bahas terkait dengan keamanan wireless LAN. Ya, tujuannya adalah kenapa kita harus mempelajari dari sisi keamanan. Ya, jadi jika kita memiliki sebuah jaringan, aset jaringan itu kan aset kita. Mau nggak mau kita harus menjaga supaya aset kita itu tetap aman. Kita punya barang misalnya seperti sepeda motor, mobil, rumah, atau apapun ya yang mempunyai nilai atau mempunyai value, itu kita pasti akan menjaganya supaya satu mungkin tidak hilang, tidak dirusak orang, atau tidak disalahgunakan. Nah itu fungsi dari kita menjaga suatu aset kita. Jaringan ini adalah juga merupakan salah satu dari aset kita, aset dalam bentuk fisik suatu environment ya. Jadi misalnya kita memiliki jaringan di kampus, di lab, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengamankan jaringan, karena jaringan wireless ini sebetulnya lebih rentan dari jaringan kabel. Kalau teman-teman ketahui jaringan kabel itu terlihat secara fisik. Jadi siapa saja yang ingin misalnya mengganggu ya, merusak atau mengganggu atau mencuri dan lain sebagainya, itu kelihatan. Dia hanya butuh mencabut kabel LAN-nya, kemudian misalnya mengubah port konfigurasinya. Tapi jika pada jaringan wireless itu kan tidak kelihatan ya. Kita hanya melihat satu perangkat misalnya seperti access point yang memancarkan sinyal. Nah, itu secara kasat mata itu tidak kelihatan. Jika ada yang berusaha untuk masuk ke dalam jaringan tersebut dengan secara ilegal. Nah, maka dari itu wajib buat kita mengetahui bagaimana cara mengamankan aset kita dalam bentuk jaringan wireless ini. Jadi nanti kita akan pelajari juga bagaimana mekanisme autentikasi pada wireless LAN ya. Ada WEP, WPA, WPA 1, 2, 3 ya. Yang sekarang terbaru mungkin WPA 3. Mungkin yang di perangkat-perangkat baru, access point atau router yang terbaru itu sudah pakai WPA 3. Cuman untuk saat ini mungkin yang banyak digunakan dan secara harga juga lebih murah ya, itu WPA 2. Kalau WPA 1 mungkin udah agak lama, jadi lebih rentan. Nah, semakin tinggi itu semakin bagus, tetapi harganya juga semakin lebih mahal. Kemudian mahasiswa juga memahami perbedaan dan kelemahan protokol pada WEP, WPA, WPA 2, dan WPA 3. Termasuk bagaimana nanti kita pelajari cara kerja enkripsinya. Bagaimana dalam jaringan wireless itu terjadi enkripsi data, supaya data yang kita transmisikan, data yang kita transaksikan dalam jaringan wireless itu tetap aman. Ya. Jadi tidak disadap dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir, mahasiswa mampu mengidentifikasi solusi serta langkah pencegahan keamanan wireless ya, seperti nanti misalnya ada MAC address filtering, VPN, ya mungkin beberapa mahasiswa sudah sering menggunakan VPN. Kalau MAC filtering sudah pernah ada yang pakai. Jadi MAC filtering itu jika kita memiliki suatu access point atau router, di situ ada yang namanya fitur MAC address filtering. MAC address filtering itu adalah bagaimana si router tersebut hanya akan mengizinkan suatu device itu supaya bisa terkoneksi dengan MAC address tertentu. Jadi misalnya di sini ada 10 mahasiswa ya, punya laptop masing-masing. Yang saya daftarkan di access point saya cuma 5 mahasiswa. Saya minta MAC address-nya. Di laptop itu kan biasanya ada MAC address kan. Saya input di access point-nya, di routernya. Nah, nanti di situ selain dari 5 mahasiswa itu tidak bisa terkoneksi. Dia bacanya berdasarkan MAC address yang sudah saya inputkan di access point tadi. Jadi MAC address filtering ini salah satu upaya atau solusi dalam pencegahan keamanan wireless. Jadi itu lebih aman ya. Jadi nggak sembarangan orang walaupun secara fisiknya sudah mengetahui passwordnya, kemudian bisa login, tetapi kalau misalnya dia MAC address-nya tidak terdaftar, maka dia akan ditolak oleh jaringan.
Itu contohnya. Kemudian ada enkripsi ya nanti ya. Jadi ada VPN juga, nanti kita akan pelajari. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan ya. Jadi keamanan wireless itu merupakan upaya untuk mencegah akses yang tidak sah. Jadi selama ini ketika kita masuk ke dalam jaringan wireless itu kan semua device, semua entitas itu bisa masuk, bisa join. Misalnya kita di kampus nih, ada jaringan wireless hotspot, atau di mall katakanlah yang lebih umum ya. Kalau kampus mungkin lebih spesifik, di tempat keramaian, mall, stasiun, bandara dan lain sebagainya. Itu biasanya ada jaringan wireless atau wifi. Semua orang itu bisa masuk ke dalam jaringan tersebut ya. Berbeda dengan jaringan kabel, ketika ada orang yang ingin masuk ke dalam jaringan tersebut harus nancepin kabel dulu ke misalnya switch atau hub ya. Sedangkan berbeda dengan di jaringan wireless, itu semua orang walaupun tidak memiliki akses terhadap kabel, tapi dia bisa masuk ke jaringan tersebut. Nah, kira-kira lebih bahaya yang mana nih? Jaringan wireless atau kabel? Wireless ya. Lebih bahaya yang wireless. Mengapa? Ya karena itu semua entitas itu bisa masuk ke dalam jaringan tersebut. Apalagi biasanya yang di open public itu bisa open ini ya, password ya, tanpa pakai password. Maka dari itu biasanya seperti yang dalam keamanan cyber itu biasanya ketika kita berada di dalam jaringan publik yang bersifat open seperti itu, sebisa mungkin kita tidak membuka atau mengakses akun-akun kita yang bersifat konfidensial ya. Apalagi seperti m-banking gitu ya. Itu sangat berbahaya menurut saya. Jadi kalau misalnya di tempat umum, di mall atau di bandara atau di wifi yang open public itu seperti itu sangat tidak dianjurkan untuk membuka aplikasi yang bersifat konfidensial. Nah, maka dari itu kenapa jaringan wireless itu lebih rentan ya? Karena dia akan menggunakan komunikasi radio nih. Jadi komunikasi radio itu ada di sekitar kita, tapi tidak kelihatan. Ada pemancar, ada penerima. Laptop kita sebagai penerima, access point sebagai pemancar ya. Nah, semua bisa terhubung ke situ. Jadi, mau nggak mau lebih rentan daripada jaringan kabel. Nah, ketika misalnya jaringan tersebut dibanjiri oleh suatu akses, ya, misalnya banyak yang akses, itu lama-kelamaan akan down jaringan tersebut. Mungkin secara sinyal masih bagus ya. Sinyalnya saya masih dapat bagus, tetapi kenapa koneksinya lama? Ya itu tadi, karena yang akses banyak. Nah, bisa jadi malah kalau sampai melebihi kuota dari, biasanya access point memiliki kuota siapa yang bisa terhubung ya, misalnya 50-100 user. Lebih dari 100 user udah nggak bisa. Jadi terjadi antrian di situ ketika mau ada yang akses lagi. Nah, itu yang menyebabkan keamanan wireless ini perlu diperhatikan. Nah, jadi secara keamanan itu tidak hanya, yang namanya keamanan itu tidak hanya mempertimbangkan terkait dengan akses yang tidak sah atau misalnya kejahatan ya, hacker dan lain sebagainya. Tetapi availability atau ketersediaan jaringan itu termasuk dalam konsep keamanan jaringan. Jadi ketika misalnya jaringan udah full, maka tidak bisa diakses. Nah, itu sudah tidak tidak termasuk atau tidak memiliki keamanan yang bagus. Karena jaringannya putus-putus, misalnya buat akses data, download juga terputus, itu sudah tidak memenuhi standar keamanan jaringan yang baik. Nah, ini adalah tantangan dari keamanan jaringan nirkabel atau jaringan wireless ya. Tidak ada perlindungan fisik bawaan. Nah tadi seperti tidak kelihatan nih. Kalau jaringan kabel itu kelihatan, kabelnya pada kelihatan secara kasat mata ya. Tapi jaringan wireless itu tidak kelihatan ya. Itu tantangannya seperti itu. Kita tidak bisa lihat yang akses ke router atau wireless access point itu berapa orang itu tidak kelihatan. Makanya itu jadi salah satu tantangan. Kemudian komunikasinya bersifat broadcast. Semua orang yang masih dalam jangkauan sinyal wireless access point, maka dia berhak atau bisa melakukan komunikasi. Nah, itu tantangan kedua. Kemudian yang ketiga, siapapun bisa mengirim sinyal dan dia juga bisa mengganggu komunikasi atau melakukan jamming.
Jamming itu melakukan koneksi terus-menerus dan sebanyak mungkin, ya. Itu untuk mengacau sinyal jaringan. Itu adalah tantangan beberapa keamanan jaringan nirkabel. Nah, kemudian mengapa jaringan atau mengapa keamanan penting pada jaringan nirkabel ya? Jadi jaringan nirkabel itu sangat mudah disadap. Ketika misalnya ada hacker yang berusaha menjadi man in the middle attack misalnya ya. Jadi dia berada di tengah-tengah antara server dengan klien. Dia bisa melakukan penyadapan di tengah-tengah jalan. Sebelum data ditransmisikan, dia bisa mengubah data, kemudian mencuri data, dan lain sebagainya. Jadi mudah untuk disadap. Mengapa nanti kita perlu adanya enkripsi ya. Nah, kemudian mengirim pesan palsu ya. Jadi misalnya dia merubah pesan di tengah jalan dari klien ke server atau sebaliknya. Itu juga bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, replay attack mudah ya, mengirim ulang pesan yang lama. Jadi pesan yang lama dikirim ulang sehingga terjadi load yang terlalu besar pada jaringan. Kemudian yang keempat ada akses ilegal ke layanan jaringan yang mudah dilakukan. Kemudian serangan DOS mudah dicapai dengan jamming. Jadi jamming itu juga dapat mengganggu ya. Jadi jamming itu juga dapat mengacaukan sinyal. Padahal yang namanya frekuensi itu memiliki rentan tertentu. Ketika dia diakses oleh banyak user, maka dia akan turun kualitasnya. Semakin banyak yang mengakses, semakin banyak yang menghubungi frekuensi tersebut, maka kualitas sinyalnya semakin jelek. Apalagi semakin tinggi frekuensinya. Jadi kalau WiFi kita kan pakai standarnya biasanya 2,4 yang 4G ya. Kalau pernah yang pakai yang 5G itu 5,8. Nah, semakin tinggi frekuensinya itu, maka jangkauannya juga semakin pendek. Logikanya gini, kalau semakin tinggi frekuensinya semakin pendek, tetapi kecepatannya lebih tinggi. Nah, analoginya antara 4G sama 5G ya. 4G itu kayak pelari maraton, sedangkan 5G itu kayak pelari sprinter. Pelari maraton itu dia larinya bisa jauh, tetapi kecepatannya terbatas. Sedangkan yang pelari sprinter biasanya jaraknya pendek kan, nggak ada sprinter sampai 10 kilo ya. Adanya sprinter paling ya 500 meter atau 100 meteran lah. Cuman kecepatannya cepat yang mana? Sprinter ya, itu analoginya seperti itu. Kalau misalnya dalam jaringan 5G ya. Jadi jaringan 5G itu biasanya jangkauannya lebih pendek. Nah, tetapi juga dia semakin rentan juga. Karena saya pernah meneliti juga, dalam access point itu ada jaringan 4G dan 5G. Jaringan 5G itu bisa menjangkau lebih jauh. Misalnya saya letakkan access point di radius 50 meter itu masih kejangkau. Tetapi yang 5G udah nggak kejangkau. 5G hanya 10-15 meter. Tetapi secara kecepatan, jika berada di range yang lebih rendah, 10 meter, 5 meter, itu lebih cepat yang 5G. Nah, itu kalian mungkin coba bisa menganalisa sendiri ya, ketika di rumah ada access point yang dual band. Dual band itu dia bisa 2,4, bisa 5,8. Itu sekarang kebanyakan dual band. Nah, itu serangan DOS itu juga bisa dilakukan pada jaringan wireless ya. Nah, ini persyaratan keamanan pada komunikasi nirkabel atau wireless. Jadi syarat sebuah jaringan itu dikatakan aman, itu yang pertama adalah terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak semua orang atau tidak ada yang mengetahui kecuali antara si pengirim dan penerima. Itu kerahasiaannya. Pesan tersebut harus dienkripsi. Jadi ketika pesan itu tidak dienkripsi, maka dalam sebuah jaringan apalagi wireless itu bisa diketahui isinya. Ada yang udah pernah coba untuk mengetahui lalu lintas jaringan wireless menggunakan apa? Misalnya Wireshark, bisa juga Wireshark. Nah, Wireshark ini bisa mengetahui lalu lintas yang terjadi pada jaringan wireless ya. Itu kelihatan semua di situ. Dari IP berapa ke IP berapa, sumber tujuannya berapa. Nah, ketika ada data yang ditransmisikan tidak dienkripsi, maka di situ bisa kita lihat datanya. Baik username, password, kemudian payload datanya yang dikirimkan atau yang diterima itu bisa dikelihatan semuanya. Itu kalau tanpa enkripsi.
mungkin teman-teman bisa mencoba kalau misalnya ada yang mengakses web yang masih HTTP, cuman sekarang jarang ya HTTP. Itu kelihatan semua itu. Ketika misalnya kalian menggunakan Wireshark ya, nanti kapan-kapan mungkin bisa diperhatikan Wireshark itu kelihatan antara sumber dan penerima ketika menginputkan username password, itu kelihatan semua. Kelihatan username-nya apa, itu sangat berbahaya. Makanya dibutuhkan yang namanya enkripsi. Nah, kemudian yang kedua, syarat kedua terjadi sebuah keamanan pada suatu jaringan adalah keasliannya. Nah, jadi pesan dari asal ke tujuan atau pengirim dan penerima itu harus asli dan tidak mengalami perubahan. Jadi tidak dirubah di jalan ya oleh hacker misalnya. Ini termasuk dalam integritas, pesannya masih utuh. Kemudian yang keempat ada kontrol akses, hanya entitas yang sah yang boleh mengakses jaringan. Misalnya dia yang memiliki password ya. Kadang sudah memiliki password dia juga harus login juga ya. Ketika kita misalnya login di WiFi atau hotspotnya kampus juga kalian perlu login juga kan, username passwordnya apa, walaupun sudah berhasil masuk ke jaringannya. Itu adalah hanya entitas yang sah yang boleh mengakses suatu jaringan. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah adanya perlindungan dari jamming. Jadi supaya terlindung dari jamming sinyal itu juga harus, biasanya ada alat tertentu yang bisa untuk mengantisipasi tersebut pada wireless access point-nya ya. Ketika misalnya dia mencoba melakukan login berkali-kali, dia otomatis akan diblok. Kemudian yang terakhir ada deteksi replay. Pesan lama tidak boleh diterima sebagai pesan yang baru, karena akan membebani suatu entitas. Nah ini kita akan melihat autentikasi pada wireless LAN ya. Jadi karena bersifat broadcast, wireless LAN ini membutuhkan mekanisme autentikasi ini dari klien ke access point. Misalnya ini dari laptop kita, itu dia mengajukan suatu permintaan ya, kemudian direspon dari access point, autentikasinya diminta, direspon, kemudian mulai berasosiasi dan terjadi koneksi. Nah, autentikasi ini kalau misalnya ada passwordnya, berarti dia akan ngecek dulu passwordnya sudah sesuai apa tidak. Jika passwordnya salah, maka dia ditolak autentikasinya. Kalau misalnya yang tidak ada passwordnya, berarti dia langsung lolos atau pas. Kemudian jenis autentikasinya ada open authentication ya. Open authentication ini terdiri dari permintaan autentikasi dan respon autentikasi. Jadi hanya terdiri atas permintaan dan respon saja. Biasanya tanpa password. Dia hanya melakukan klik, misalnya connect, dia langsung minta, tersedia slotnya, dia langsung diberikan akses tanpa adanya kunci atau key. Kemudian yang kedua, autentikasi kedua ada share key authentication ya, yang mengharuskan klien menggunakan kunci WEP statis yang sudah dikonfigurasi. Kemudian ada yang namanya juga SSID atau Service Set Identifier. Masih ingat SSID itu apa? SSID itu nama jaringannya ya, nama access point-nya, misalnya Stekom Lab 1 itu SSID. Nah, jadi kadang ada yang jaringan itu yang SSID-nya itu di-hide atau diumpetin ya, biar nggak kelihatan. Karena dia biar aman juga. Jadi misalnya SSID tertentu, misalnya SSID dalam suatu perusahaan, ada yang namanya SSID management, yang cuman bisa diakses oleh level manajemen ya, manajer ke atas ya. Itu bisa jadi di-hide, disembunyikan. Jadi misalnya kita buka di laptop itu tidak kelihatan namanya. Dia harus diinputkan secara manual. Itu untuk mencegah misalnya dari luar yang tidak berhak itu berusaha login ke situ. Yaitu SSID ya. Kemudian MAC address authentication ya, mengecek alamat MAC client yang tadi pada MAC filtering. Kemudian mencocokkan pada daftar alamat yang diizinkan secara lokal atau melalui server autentikasi eksternal. Nah, tadi MAC filtering itu bertujuan untuk memfilter hanya MAC address tertentu yang bisa login atau mengakses suatu access point atau sumber daya. Nah, ini ada beberapa kerentanan dalam autentikasi wireless LAN ya.
Ada beberapa kerentanan. Yang pertama SSID. Jadi penyusup dengan mudah mengetahui SSID menggunakan alat analisis paket wireless LAN ya, seperti Sniffer Pro. Ini sifatnya mirip sama Wireshark ya, cuman khusus buat wireless ya. Dia dapat mengetahui SSID mana yang aktif. Kemudian Open Authentication, ya, metode ini tidak memberikan cara bagi akses point untuk memastikan apakah klien itu benar-benar valid atau tidak. Nah, kemudian kerentanan berikutnya yaitu Shared Key Authentication, yaitu pertukaran proses challenge text berlangsung melalui koneksi nirkabel sehingga rentan terhadap serangan man-in-the-middle attacks. Kemudian kerentanan MAC address juga ada ini. Jadi alamat MAC yang valid biasanya ada yang di cloning MAC address-nya. Jadi siapa saja yang memiliki MAC address yang sudah terdaftar bisa lolos aksesnya, ya, bisa juga menggunakan MAC address cloning tadi. Nah, kita masuk ke dalam protokol keamanan dalam jaringan wireless. Dalam jaringan wireless itu ada yang namanya protokol keamanan WEP atau Wire Equivalent Privacy. Jadi protokol WEP ini merupakan protokol keamanan wireless LAN yang bertujuan memberikan tingkat keamanan dan privasi data yang setara dengan jaringan kabel. Nah, wire kabel ya. Nah, dirancang untuk mengenkripsi data, mengamankan koneksi wireless LAN, namun dianggap sudah usang atau sudah terlalu lama. Sudah jarang digunakan, bahkan nggak digunakan lagi ya. Dia menggunakan algoritma RC4. Algoritma sistem chipper ya, dengan kunci simetris. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi di sini ada kunci, ada chipper ya ini. Kemudian dengan keystream ini akan dioperasikan dengan XOR dari teks aslinya sehingga menghasilkan chipper teks. Nah, WEP ini mudah diretas karena kelemahan desainnya yang terlalu sederhana dan terlalu pendek. Sehingga saat ini sudah jarang atau sudah tidak digunakan lagi ya. Kemudian yang berikutnya ada WPA ya, Wi-Fi Protected Access Security ya. Kadang kalau kalian misalnya setting access point atau jaringan wireless itu ada pilihan WPA berapa gitu. Ini WPA nanti kan kita pelajari. Jadi WPA ini dirancang pada tahun 2003 ya untuk melindungi jaringan wireless dengan enkripsi kunci 128 bit. Jadi lebih aman dari tadi. Nah, cara kerjanya adalah WPA menggunakan enkripsi TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol yang secara dinamis mengubah kunci setiap paket. Jadi setiap paket data kuncinya beda-beda. Berbeda dengan WEP tadi, setiap paket kuncinya sama. Jadi kalau yang pernah menggunakan dia pasti tahu kuncinya. Sedangkan yang TKIP ini kunci enkripsinya itu berbeda-beda setiap paketnya. Sehingga lebih sulit dibobol daripada metode kunci dari WEP ya. Nah, WPA ini memastikan hanya pengguna yang memiliki kata sandi yang benar yang dapat mengakses jaringan. Kuncinya dinamis ya, ciri-cirinya ya. Tetapi WPA ini juga masih memiliki kekurangan. Nah, kita lihat, ini untuk detailnya bisa dibaca ya nanti ya. Nah, ini keterbatasan WPA. Meskipun lebih baik dari WEP ya, tetapi WPA masih memiliki kerentanan. TKIP, komponen inti pada WPA didasarkan pada standar yang lebih lama. Dia hanya mengandalkan beberapa elemen yang mudah dieksploitasi. Nah, masih rentan terhadap pembobolan kata sandi. Jadi masih menggunakan kata sandi yang lemah. Kalau kata sandi yang kuat, yang sudah teknologi yang digunakan sekarang itu biasanya minimal ada karakter spesial, huruf besar, huruf kecil, kemudian kombinasi angka dan huruf itu sudah lebih kuat ya. Kalau misalnya yang zaman dulu mungkin hanya huruf kecil semua udah jalan, udah bisa. Tapi yang untuk yang terbaru itu sudah tidak bisa menggunakan misalnya huruf kecil semua. Kemudian kata sandi yang berurutan mudah ditebak itu sudah tidak bisa digunakan.
Jadi WPA itu juga memiliki keterbatasan. Kemudian muncul lagi WPA 2. WPA 2 itu lebih bagus atau lebih secure dari WPA 1 atau WPA ya. Jadi pada WPA 1 itu menggunakan TKIP, sedangkan pada WPA 2 ini sudah menggunakan CCMP, Counter Mode Cipher Blocks Chaining Message Authentication Code Protocol ya. Jadi mode operasinya CCM ya, dengan cipher block kriptografi. Nah, dalam prosedur ini, autentikasi tambahan diambilkan dari header MAC dan disertakan dalam proses enkripsi. Nih. Di sini ada MAC headernya. Jadi lebih dibandingkan dengan WPA yang biasa, di sini hanya ada TKIP, kemudian menghasilkan 128 bit RC4 digabungkan dengan plaintext data sehingga data baru ditransmisikan. Nah, hanya ada TKIP. Sedangkan pada WPA 2 kita bisa lihat di sini ada MAC header perbedaannya dan ada packet number. Sehingga nanti di sini akan dikombinasikan antara IC integrated code dan plaintext atau datanya itu dengan temporal key, sehingga menghasilkan data yang sudah dienkripsi menggunakan ciphertext dari gabungan MAC header dan packet number. Jadi lebih aman ya. Nah, kelemahan WPA 2 ya, walaupun sudah lebih canggih tetapi tetap masih ada kelemahannya. Yang pertama adalah terhadap serangan brute force offline ya, serta adanya celah pada handshake. Kemudian setelah diketahui ada kelemahan pada WPA 2, maka para peneliti mengusulkan adanya teknologi yang lebih baru dan lebih secure, yaitu WPA 3 ya. Ini lahir pada tahun 2018 kurang lebih. Jadi standar keamanan pada Wi-Fi generasi yang berikutnya, yang sekarang saat ini kita gunakan adalah WPA 3 versi terbaru. Jadi ada perbaikan di sini. Di antaranya ada SAE ya, menggantikan PSK, tahan terhadap brute force. Brute force itu ketika ada seseorang yang mencoba untuk login dengan menggunakan password yang acak, brute force. Jadi ketika dicoba di login dengan menggunakan password yang acak dan terus menerus, maka pada WPA 3 ini akan melakukan respon, misalnya seperti ngeblok, kemudian mengunci, tidak bisa diakses. Tetapi pada WPA 2 itu masih dapat dilakukan brute force attack ya. Ini penyempurnaannya pada SAE menggantikan kunci pada WPA 2. Kemudian yang kedua adalah forward secrets. Kunci sesi ini unik setiap koneksi. Jadi setiap koneksinya kuncinya beda, tidak bisa dipakai ulang. Berbeda dengan WPA 2 itu kuncinya sama. Kemudian ketiga ada stronger encryption, jadi enkripsinya itu lebih kuat. Pada WPA 2 atau WPA 3 yang personal ini menggunakan AES-128, sedangkan yang enterprise ini sudah menggunakan 256. Semakin tinggi untuk bit enkripsinya, maka keamanannya juga semakin bagus. Tetapi dia juga memerlukan proses yang lebih rumit juga. Sedangkan untuk misalnya perangkatnya juga harus memiliki spesifikasi yang tinggi ya, seperti misalnya prosesornya lebih tinggi, RAM-nya lebih tinggi, karena dia akan memproses enkripsi tersebut lebih lama lagi. Nah, jadi kalau kita melihat di sini hanya 128, tetapi yang enterprise sudah 256 bit. Jadi untuk enkripsinya lebih kuat ya. Nah, kemudian pada WPA 3 ini, meskipun pada Wi-Fi public, tetapi tiap user itu punya channel enkripsi sendiri, tidak tergabung dengan user lainnya. Jadi lebih aman. Nah, seolah-olah gini, misalnya kalian berjalan pada satu jalan tol ya, kalau WPA 2 itu masih jalan barengan. Sedangkan WPA 3 itu setiap mobil udah dikasih sekat, pembatas-pembatas, jadi lebih aman. Analoginya seperti itu, kalau pada WPA 3, setiap user punya channel enkripsi sendiri ya. Dan yang terakhir, proteksinya lebih kuat terhadap konfigurasi lemah. Misalnya password yang pendek, lebih sulit dieksploitasi.
Nah, ini contohnya lebih kompleks ya. Di sini ada ECC, kemudian ada menggunakan secure hash algorithm SHA-2, kemudian ada ECDH shared secret key. Dan ini pesannya untuk public key ini akan dikombinasikan menjadi data yang sudah terenkripsi plus public key dan MAC ini sendiri. Jadi dia lebih aman, lebih secure. Kombinasi enkripsinya lebih kompleks. Kemudian tadi bit enkripsinya juga lebih tinggi ya, 256 yang enterprise. Jadi lebih aman untuk keamanan. Nah, cara kerjanya nanti mungkin bisa dibaca detail ya, sesuai dengan diagram ini. Nah, ini kita lihat perbandingannya sekarang antara WEP, WPA, WPA2 dan WPA3. Mungkin kalian pernah lihat ya, kalau misalnya setting konfigurasi router sebetulnya tuh apa sih WPA2, WPA3, perbedaannya apa? Kita lihat secara ringkasannya di sini. Pada WEP, ya secara dari mulai tahunnya sudah kelihatannya sudah usang ya, udah jauh. Udah lahir belum kalian 97 ini? Belum ya? Belum lahir, mungkin teman-teman belum lahir sudah ada WEP, makanya sekarang udah jarang dipakai atau udah nggak dipakai WEP ini karena sudah usang. Teknologinya sudah jadul. Kemudian WPA mulai ada 2003. Belum lahir juga ya? Belum. Berarti WPA 2 udah lahir belum? Belum juga. Mungkin kalian lahir baru menangin WPA 2 ya. Jadi secara rilisnya kita bisa melihat bahwa yang terbaru ini adalah WPA 3 untuk saat ini. Rata-rata untuk perangkat-perangkat seperti router, wireless access point, itu kalau kalian lihat di data manual booknya itu sudah WPA 3 untuk yang terbaru. Walaupun WPA 2 itu masih ada, mungkin yang harganya agak murah ya. Tetapi yang kalau yang 700-800 ke atas itu sudah WPA 3. Kemudian kita lihat secara enkripsinya. WEP ini masih menggunakan RC4, kemudian yang WPA tadi TKIP. Nah, WPA 2 mulai ada AES. Dan di WPA 3 sudah kompleks menggunakan CCMP atau GCMP. Nah, sekarang untuk session key-nya. Nah, ini secara bitnya ya. Kita bisa melihat yang paling tinggi adalah yang WPA 3. Mulai WPA 2 sudah cukup lumayan. Nah, kemudian secara autentikasinya. Kalau WEP ini open system ya, share key ya. Jadi kuncinya itu berbarengan. Bisa dipakai oleh siapa saja yang mengakses. Jadi itu sangat rawan. Kemudian yang WPA 2 dan WPA 3, WPA 1 juga pre-share key ya. Sedangkan WPA 3 ini sudah menggunakan AES. Nah, tingkat keamanannya kita bisa lihat yang paling tinggi adalah yang WPA 3. Kemudian kelemahannya nih, insecure encryption easily exploited by hackers, mudah dieksploitasi. Kemudian yang WPA 3 ini enkripsinya masih lemah. Kemudian yang WPA 2 juga masih ada kerentanan. Sedangkan yang WPA 3 sudah diklaim untuk saat ini adalah yang paling kompleks untuk enkripsi dan datanya. Nah, kemudian selain ada protokol-protokol keamanan tersebut, maka solusi keamanan lain dalam suatu jaringan wireless itu kita bisa juga menggunakan MAC filtering ya tadi ya. Jadi MAC filtering itu yang hanya alamat atau MAC address tertentu yang boleh terhubung ke dalam suatu jaringan wireless. Selain itu maka akan ditolak. Jadi tadi misalnya saya punya access point wireless, saya ingin yang terhubung ke access point saya hanya, misalnya di sini ada 15 mahasiswa, hanya 10 mahasiswa saja. Maka semua akan saya daftarkan ke access point saya. MAC address-nya dicatat, dimasukkan. Nah, selain MAC address yang saya daftarkan, maka tidak bisa terhubung atau terkoneksi ke wireless access point. Menurut saya itu adalah cukup efektif ya. Karena saya juga pernah menggunakan pernah jadi admin hotspot di kos-kosan. Waktu saya kuliah dulu pernah. Jadi ibu kos saya pada saat itu berlangganan internet, tetapi tidak ada yang bisa mengelola. Jadi semua teman-teman kos, orang kos, tamu kos itu bisa join ke situ. Nah, akhirnya kan sering drop nih, jaringannya sering down, kemudian
aksesnya lambat. Akhirnya solusi yang saya gunakan tadi MAC address filtering. Saya minta MAC address dari setiap kamar penghuni kos. Jadi misalnya di situ ada 20 kamar, saya minta 20 alamat MAC address dari setiap komputer atau laptop yang dimiliki sama anak-anak kos. Nah, jadi meskipun ada teman-teman anak kos tersebut yang main ke situ, dia tahu passwordnya, bisa loginnya, dia tidak bisa terkoneksi karena hanya MAC address yang saya daftarkan yang bisa masuk ke router tersebut. Menurut saya itu cukup efektif, walaupun dalam konfigurasinya mungkin cukup cukup merepotkan, cuman hanya sekali saja kita menginputkan dan akhirnya alhamdulillah berjalan lancar ya sampai lama lah. Jadi yang dulunya jaringan wifi sering mengeluh ke ibu kosnya juga bingung karena nggak paham ya tentang jaringan seperti ini. Maka MAC address filtering ini adalah cara yang cukup efektif untuk membatasi jumlah user yang terkoneksi ke jaringan. Bisa dicoba nanti. Caranya cukup mudah, hanya masuk ke fitur MAC filtering, lalu dimasukkan alamat MAC address device kalian masing-masing. Udah gitu aja, nggak ada konfigurasi coding yang susah, ini nggak ada. Kemudian ada VPN ya, solusi keamanan lainnya. Ini dapat mengenkripsi data melalui jaringan nirkabel. Jadi ada konfigurasi tambahan ketika misalnya kita mengakses suatu jaringan, nggak internet misalnya, kita menggunakan VPN. Mungkin sering pakai ya VPN ya, sudah sering pakai ya. Misalnya untuk mengakses yang bersifat yang ada yang diblok, misalnya untuk jalur yang tidak aman. Kemudian ada user authentication, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat terhubung. Ya. Ini menggunakan password atau menggunakan autentikasi misalnya. Kalau kita login di kampus harus memasukkan NIM dan username dan passwordnya ya, itu juga user authentication. Kemudian ada TKIP juga yang bagian dari WPA tadi untuk meningkatkan keamanan. Nah, kemudian ada beberapa tips atau langkah pencegahan dalam keamanan jaringan wireless ya. Yang pertama, ganti nama default perangkat. Jadi sebisa mungkin nama perangkat itu sudah diganti. Jadi terkadang gini, dari beberapa yang saya temui ada yang masih pakai nama default ya. SSID-nya itu biasanya misalnya mereknya Huawei perangkatnya, itu masih tetap Huawei gitu. Nah, itu Huawei itu juga bisa menjadi celah untuk si hacker ini. Coba, menurut kalian kira-kira celahnya di mana? Kalau misalnya nama default perangkat ini tidak dirubah, ada yang tahu jawabannya? Jadi nama perangkat ini sebaiknya dan disarankan untuk dirubah. Misalnya bebas terserah, misalnya ruang tamu atau apa itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau masih default, misalnya Huawei ya, Huawei apalagi sampai ada detail Huawei kodenya berapa, nah itu bisa jadi celah keamanan buat masuk seorang hacker ya. Contohnya gini. Biasanya perangkat Huawei dengan kode sekian-sekian itu bisa diakses dengan username password defaultnya apa. Kemudian IP address defaultnya apa. Apalagi kalau sampai IP address dan username passwordnya dari pabrikan ini tidak dirubah sama sekali. Itu sangat berbahaya itu. Nah, itu makanya kenapa nama default dari perangkat itu harus diganti. Nah, kemudian tambahkan password pada semua perangkat itu wajib ya. Kemudian nonaktifkan broadcast SSID jika diperlukan. Tetapi biasanya ini kalau misalnya di rumah atau di kantor publik itu tetap diaktifkan ya, karena biar bisa diakses misalnya oleh publik. Tetapi tadi misalnya ada yang menginginkan disembunyikan ya juga bisa. Itu lebih aman lagi. Nah, kemudian yang keempat, jangan gunakan nama jaringan yang mengidentifikasi perusahaan. Misalnya nama perusahaannya apa, itu sebisa mungkin diganti lah ya. Karena bisa jadi misalnya seperti ini, ketika kalian pergi ke Simpang 5, di Simpang 5 itu banyak perusahaan-perusahaan di sekitarnya. Ada Indosat, ada kantor Telkom, ada instansi pemerintah dan lainnya. Nah, ketika ada seseorang yang ingin masuk ke misalnya jaringan kantor, di situ ada kantor apa ya, pokoknya macam-macam perindustrian lah, misalnya, perdagangan. Nah, kalau misalnya namanya itu masih
nama instansinya, maka akan lebih mudah untuk dimasuki oleh hacker tersebut. Maka sebisa mungkin namanya harus dibedakan dengan nama perusahaan. Ya, ini yang saya sampaikan ini hanya sebatas tips ya. Jadi tidak mewajibkan karena itu hak mereka yang punya jaringan. Tapi langkah-langkah pencegahan ini adalah langkah-langkah preventif untuk meminimalisir terjadinya serangan pada jaringan kita. Nah, kemudian posisikan akses point yang jauh dari jendela. Akses point kalau bisa tuh yang sulit dijangkau oleh tangan atau akses yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau di jendela itu bisa aja kita restart, kita ubah konfigurasinya, itu sangat mudah. Kalau bisa tuh di dinding yang atas itu ya. Kalau enggak yang di pojok-pojok yang tidak bisa diakses. Karena secara fisik jika itu mudah untuk diakses maka akan menjadi celah keamanan juga. Kemudian yang keempat, yang berikutnya ada gunakan enkripsi bawaan ya tadi ya, itu wajib ya. Nonaktifkan fitur yang tidak digunakan itu juga sebaiknya dilakukan. Kemudian yang penting lagi ada pasang firewall jaringan wireless dan komputer perusahaan. Jadi jika ada akses dari luar, dia tidak langsung masuk ke akses ke jaringan perusahaannya, tetapi melewati firewall terlebih dahulu. Kemudian enkripsi data-data penting. Yang terakhir, lakukan uji keamanan jaringan secara berkala. Jadi penetration tester itu sangat penting ya. Misalnya 6 bulan sekali dilakukan penetration tester supaya kita tahu nih jaringan kita tuh rentannya di mana. Itu wajib dilakukan. Maka kenapa ada job desk yang namanya penetration tester atau pentest itu juga kerjaannya gitu, ngetes jaringan aja. Kira-kira dia masuk dari mana tuh bisa apa enggak. Itu sangat penting karena untuk evaluasi diri. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Mungkin sebelum saya bacakan kesimpulan, ada pertanyaan dari mahasiswa atau dari teman-teman di cabang lain? Monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Rizky. Belum ada, ya. Saya cek dulu untuk di... Belum ada ya. Kalau belum ada, maka saya bisa bacakan kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya adalah pada materi keamanan jaringan wireless ini adalah yang pertama, jaringan nirkabel atau wireless itu kita ketahui sangat rentan terhadap namanya penyadapan atau jamming, kemudian akses ilegal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga membutuhkan mekanisme tambahan seperti tadi misalnya password ya, MAC filtering dan lain sebagainya. Nah, kemudian evolusi protokol keamanan pada Wi-Fi ini dari mulai WEP, WPA, WPA2 dan WPA3 itu menunjukkan peningkatan adanya tingkat enkripsi yang lemah ke sistem yang lebih kuat. Kalau kita lihat tadi perbedaan antara dari WEP ke WPA3 itu semakin tinggi dan semakin kompleks enkripsi datanya. Itu protokol keamanan. WPA2 menjadi standar utama, sedangkan WPA3 ini hadir untuk mengatasi keamanan pada WPA2. Jadi masih ada celah di situ. Kemungkinan di beberapa tahun ke depan juga ada penyempurnaan dari WPA3. Mau nggak mau itu yang namanya teknologi harus semakin terus berkembang ya. Seorang penjahat atau orang yang tidak bertanggung jawab, kalau semakin kesana itu juga semakin pinter-pinter, toolsnya semakin bagus-bagus. Maka pasti masih ada celah yang terjadi pada WPA3. Makanya mungkin nanti bisa muncul lagi protokol yang terbaru lagi yang lebih kuat ya. Sehingga hadir untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada protokol sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir, keamanan optimal hanya tercapai apabila dikombinasikan dengan konfigurasi yang tepat. Jadi tidak hanya memakai satu protokol keamanan ya. Misalnya tadi langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan juga dikombinasikan. Itu juga akan meningkatkan keamanan, setidaknya akan meminimalisir celah keamanan yang kita miliki. Misalnya seperti konfigurasi yang tepat, kemudian selalu upgrade firmware ya, kemudian patch
yang bolong-bolong itu diperbarui, diupdate terus, jadi supaya celah-celah keamanannya itu tidak semakin besar, malah justru harusnya semakin kecil. Kemudian penggunaan password yang kuat. Kemudian langkah pencegahan tambahan, misalnya kita bisa menggunakan VPN, menggunakan firewall, dan autentikasi pengguna. Nah, dengan begitu maka keamanan pada jaringan wireless yang kita miliki akan lebih kuat ya, karena semakin kompleks, walaupun tidak menjamin 100%, tetapi setidaknya meminimalisir celah keamanan yang kita miliki. Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka perkuliahan pada siang hari ini saya tutup ya, saya akhiri. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Rujiono dan Pak Muthohir yang sudah menemani saya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kita ketemu lagi pada hari Rabu minggu depan, insya Allah ya, dengan jam yang sama. Mungkin nanti di pertemuan ke-5 besok kita akan mempraktekkan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Jadi mungkin nanti yang belum download bisa download. Jadi minggu depan kita akan praktek simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Pak kasih Rizky. Pak Muthohir dan Pak Rujiono.